Bismillahirrahmanirrahim. An-nizamu al-mali wal iktisadiyu. Tatanan harta dan juga ekonomi. Ini ekonomi dalam pandangan Islam. Wa tadarul ayatu akhar. Malamihun al-manhaju. Wa huwa an-nizamu al-mali wal iktisadi fil Islam. Ayat-ayat selanjutnya ini merupakan kilasan pandangan tentang konsep dalam Islam berkaitan dengan sistem harta dan ekonomi di dalam Islam. Walladhi unwanuhu, yang kira-kira topiknya berbunyi begini: al-Islam manhajun tanmawiyun wa laysa manhajun ribawiyun. Islam itu merupakan sistem yang tumbuh berkembang, bukanlah sistem riba. Wa ta'ti al-ayatu lituhadzira minar riba. Maka selanjutnya ini ada penjelasan dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peringatan tentang larangan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan riba, menghilangkan keberkahan harta riba, wa yurbis sadaqat, dan menumbuhkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah itu tidak suka pada setiap keingkaran dan orang yang berbuat dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan apa yang tersisa di riba. In kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, jika engkau tidak meninggalkan riba, fa'dhanu bi'arbin minallahi wa rasulih, maka izinkan Allah akan memerangi, Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Jadi orang-orang yang tidak meninggalkan riba, maka itu musuhnya adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya langsung turun tangan untuk memerangi orang-orang yang masih berkecimpung dalam urusan riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika engkau telah bertobat, maka bagimu modalmu, enggak apa-apa ngambil modalmu. La tazlimuna wa la tuzlamun, dan janganlah engkau menzalimi dan jangan juga dizalimi. Hatta ta'tiya ayatul madaniyah, sampai kemudian datang ayat madaniyah. Wa ya atwalu ayatin fil Quran, yang merupakan ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang satu lembar. Satu lembar ya, satu halaman. Itu ayat paling besar berkaitan dengan masalah hutang piutang. Wa yatwalu ayatin min al-Qur'an lituwaddiha ma'alimal manhaj fa aktsaru fi qadayad diwan wa itsbatiha ja'at litufida at-tasabbuta fil muamalat. Yang ayat tersebut menjelaskan tentang dimensi-dimensi penting di dalam konsep Islam, atau lebih banyak yang berkaitan dengan ketentuan diwan, mencatat hutang, wa isbatiha, dan memantapkan ya diwan. Jaat, yang itu diwan itu, ketentuan untuk mencatat hutang itu, litufida at-tasabbuta fil muamalat, bermanfaat ya untuk menegaskan di dalam urusan muamalah, interaksi sama manusia kaitannya dengan hutang. Jadi kalau dicatat tuh jelas mana yang punya hutang, mana yang berhutang, berapa nominalnya, dan kapan ia berhutang. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, jika engkau berhutang maka sampai batas tertentu, maka faktubu, tulis. Ba'da dzikra qissati Ibrahim fi tasabbuti fil aqidah. Ayat ini ya, posisinya berada setelah kisah Nabi Ibrahim, yang kisah itu hendak menegaskan tentang pentingnya akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala wa lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati
Allah menjawab, qala walam tu'min, apa engkau tidak percaya wahai Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatmainna qalbi. Bukan demikian ya Allah, itu saya pinta untuk menenangkan, menenteramkan hatiku. Lituhiya hatainil ayataini fi dakhilika, ini ya. Dua ayat ini yang pertama berkaitan dengan masalah pentingnya mencatat utang piutang, yang kedua berkaitan dengan akidah. Ini untuk apa? Untuk memberikan wahyu, penjelasan fi dakhilika, ke dalam hatimu, annat tasabbuta, sesungguhnya keyakinan, kemantapan, uslubul muslimi, merupakan pijakan orang muslim, fi hayati, di dalam hidupnya, fi kulli nawahiha, dalam setiap persoalan hidupnya. Jadi perlu ketegasan, penjelasan, dan keyakinan. Dalam urusan hutang dicatat agar jelas mana yang berhutang, mana yang punya hutang, kapan tanggal akan dikembalikan, dan berapa nominalnya. Itu harus jelas, harus tasabut. Jadi betul-betul mantap. Termasuk dalam urusan iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus tasabut. Harus betul-betul mantap. Wal mulahidu anna ayat riba ja'at bayna ayat al-infaq. Dan penting diperhatikan bahwasanya ayat-ayat riba itu datang di antara ayat-ayat infak, sedekah. Kenapa itu? Tanmiyah itu berkembang harta karena sedekah. Lituwaddiha, ya, untuk menjelaskan, ini fungsinya. Annal islama la yahrumu syai'an illa wa ya'ti bil badilil aslah. Artinya Islam itu tidak mengharamkan satu hal kecuali Islam mendatangkan gantinya yang lebih bagus. Riba dilarang oleh Islam, maka diganti dengan sedekah, yang sedekah itu lebih bagus daripada riba. Makanya kemudian ayat riba itu datang di antara ayat-ayat infak dan sedekah. Riba dilarang, diganti dengan sedekah, yang itu lebih baik daripada riba yang dilarang tersebut. Wah, luar biasa Islam ini.